Jadi saya harus dorong gerobak itu harus dorong dari tempat parkir ke tempat jualan itu harus sampai dorong dan angkat. Ngangkat Orang lain mungkin nggak tahu prosesnya ya, seperti itu. Mungkin Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Cendana Printama. Nah, ini aku mau cerita sedikit nih. Dulu itu beberapa tahun yang lalu aku sempat suka banget sama seblak. Bahkan sampai sukanya itu aku ke Jakarta nyobain seblak yang waktu itu tuh lagi hits banget. Ini kan karena seblak itu bukan makanan khas Solo ya, dan sedangkan aku itu tinggalnya di Solo. Dan waktu itu di Solo belum ada gitu loh. Nah, nggak beberapa lama itu ada outlet seblak juga yang buka di Solo. Akhirnya aku coba-coba dan salah satunya itu seblak coy. Nah, ini berhubung aku penasaran ya sama seblak coy itu. Akhirnya aku cari tahu nih siapa nih yang punya nih. Kok bisa sampai sekarang udah kelihatan di mana-mana ada seblak coy, di pinggir jalan udah ada seblak coy. Nah, di sebelah aku ini udah ada ownernya yaitu Kang Imo. Ya. Halo Kang Imo, Ya, selamat. Udah masuknya konten Cendana ya? ya ini konten Cendana Printama ya. Iya, benar Kang Imo. Kang Imo, aku mau tanya nih. Ini kan di Solo kayaknya kok di mana-mana ada seblak coy. Mau ke sana ada seblak coy. Iya. Kok bisa dulunya itu kayak gimana sih? Waktu bangun seblak coy itu kayak gimana? Awal mulanya ya. Awal mula seblak coy itu jadi begini singkat ceritanya, saya pribadi atas nama Kang Imo ya, selaku founder dan juga owner juga. Waktu itu saya kan survive di kota Solo karena saya lagi lanjutin studi di ISI Surakarta, tepatnya di belakang ini ya. Oh iya, bener-bener. Nah, kemudian kita harus survive. Kita sebagai anak muda, kita jangan hanya ngandelin orang tua. Kita harus jadi seorang entrepreneur. Oh, benar. Seorang yang bisa berusaha sendiri dan mandiri sendiri. Hingga akhirnya, awal mula seblak coy berdiri dari mulai kos-kosan. Kos-kosan malahan? Iya. Akhirnya saya punya ide bagaimana nih supaya saya bisa survive, supaya saya bisa bertahan hidup. Nah, dengan cara membuka atau membuat usaha ya, yaitu seblak. Waktu itu belum ada namanya seblak coy. Berawal dari kos-kosan. Nah, dulu. kemudian saya tempel-tempelkan nih di dinding-dinding kos-kosan, ditempel-tempelkan di dinding kos-kosan, delivery order jadi ongkir gratis. Oh, gitu. Gratis ongkir gitu ya. Posternya ditempelin di kos-kosan Iya, gitu. posternya ditempelin di kos-kosan, gratis ongkir. Nah, dari sana ternyata waktu itu karena memang belum ada di kota Solo ini, belum ada seblak sama sekali waktu gitu. itu. Ternyata responnya positif dari customer-customer itu, dari pelanggan-pelanggan itu sangat bagus sekali. Hingga akhirnya kita mencoba untuk ya udah pakai gerobak dorong, ya kan. Akhirnya saya membeli gerobak waktu itu second dengan harga 900.000 ya. Kita dana sangat minim sekali. Ya, gitu di kan. total kira-kira berapa itu modalnya Kang Imo? Awal mula modalnya gerobak aja itu 900.000. Bahan-bahan katakanlah waktu itu masih pada murah ya, 200.000 lah. Jadi dengan modal 1.100.000 katakanlah seperti itu ya. Jadi saya bisa membuka outlet seblak coy tapi pakai gerobak dorong. Tapi konsepnya masih food street, street food ya. Gitu. Jadi di pinggir jalan. Nah, ini embrionya ada di belakang saya ini nih. Dulu ini pakai gerobak. Dulu ini gerobak. di Jalan Teknopark ini pakai gerobak. Berarti dulu belum jadi food truck kayak gini ya? Belum jadi pakai gerobak ini. Nah, kemudian ketika saya pertama buka di sini, ternyata itu pelanggannya itu sangat banyak sekali. Oh, gitu. Kita hanya target sehari 30 porsi, tapi yang keluar lebih dari itu. Berarti kalau sebulan itu kira-kira udah dapat omset berapa itu Kang Imo? Waktu itu ya? Waktu itu? Waktu pertama bangun itu, seblak itu katakanlah waktu itu masih harga 7.000-an. Sekarang udah di atas 7.000 ya? Iya, sampai sekarang tuh ada seafood sampai 80.000 kan. Waktu itu masih 7.000-an. Paling tinggi itu 9.000, paling tinggi. Paling tinggi. Katakanlah kita rata-rata 8.000 ya. Iya, benar. 8.000 kalau kita sehari bisa ngeluarkan 50 cup, berarti 8 kali 50 tuh sekitar 400.000 per hari omsetnya. Omset berarti per hari. 400.000 dikali katakanlah efektifnya 30 hari ya. Iya. Misalkan lah ya biar gampang hitungnya berarti sekitar 12 juta tuh.
dalam 12 waktu sebulan. juta. Omsetnya. Omsetnya Oh, 12 juta 12 juta. sebulan dari gerobak kecil Dari gini. gerobak kecil. Karena waktu itu Waduh. juga saya sendiri yang jaga, saya sendiri yang jualan. Oh, Gitu. waktu itu posisinya masih jadi mahasiswa apa udah kerja di mana gitu Kang Imo? Masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa. mahasiswa. Semester berapa itu kira-kira? Itu paling sekitar karena saya waktu itu transfer ya. Jadi itu kita itu nggak masuk semesternya itu ada semester 1, ada semester 3, ada semester 7. Jadi waktu itu kalau saya katakan itu semester awal lah ya. Kita hanya nambah semester yang kuliah sebelumnya di Bandung. Jadi awal kuliah aja. Awal kuliah Masuknya awal. aja. Katakanlah ya mungkin semester 1 semester 2 lah itu. Berarti ini udah berdiri berapa lama ini Kang Imo Seblak Coy? Dari sejak 2014. 2014. 2014 Berarti bulan Oktober. hampir 6 tahunan ya? 2014. Iya, mau ya. Hampir mau Ini 6 kan tahun ya. 2020 kan, Ha. berarti mau 6 tahun lah. Jalan udah. 6. Pokoknya Oktober, tanggal 24 Oktober 2014. Gitu. Peresmian Seblak Coy, lahirnya Seblak Coy itu. Akhirnya Seblak Coy. Berarti kalau sekarang itu outletnya kira-kira udah di mana aja nih Kang Imo? Apa di Solo aja atau gimana? Ketika tahun 2016, kita udah mulai cukup berkembang. Di Solo itu udah cukup berkembang ya. Dari mulai 2014, 2015, 2016 itu range waktu 2 tahun itu kita udah mulai cukup berkembang sehingga pada waktu itu kita berani untuk membuka kemitraan. Jadi kita pengen ekspansi di luar kota, ya kan? Target pada waktu itu hanya 5 kota. Pada waktu 2016, singkat cerita sampai tahun 2019 itu kita ada di 13 kota besar di Indonesia. Nah, di tahun 2020 mudah-mudahan minta doanya juga buat semuanya. Iya, amin. Akan ekspansi di 20 kota besar. Wah, 20 kota besar. Berarti 2020 sesuai dengan tahun ya. Itu kan dulu omset per bulannya kan hampir 12 juta ya, Kang Imo. Dari satu outlet ya. Nah, kalau misalnya yang tahun ini kira-kira berapa nih Kang Imo satu bulannya? Nah, yang tahun ini ya, katakanlah kita kan sekarang lebih fokus ngebina mitra ya. Iya. Jadi kalau omset per mitra itu mungkin saya belum bisa kalkulasikan sekarang karena itu sangat banyak banget mitranya. Oke, Tapi ada beberapa outlet yang masih saya handle dan itu outlet pribadi. Katakan saya handle yang di sini, kemudian di sini itu ada 6 outlet ya di Solo. Kemudian di Bekasi ada 7 outlet itu ya memang fluktuasi lah, mungkin sekitar antara 150 jutaan lah 150 sebulan. jutaan. Wah, itu belum termasuk sama mitra-mitranya juga. Oh belum ya? termasuk Belum. itu. Wah. Itu otot-otot kita kecil-kecil sih, kayak gini-gini gitu kan. Jadi masih kecil-kecil. Karena memang kita sebetulnya sekarang itu ekspansinya lebih fokusnya lebih membangun membina mitra. Oh gitu. Tapi nih Kang Imo, ini kan udah hampir 6 tahun ya, itu udah Hampir 6 lumayan tahun. lama banget. Nah, itu ada kendalanya, suka dukanya nggak sih Kang Imo waktu bangun usaha Seblak Coy ini gitu kan? Ya pasti jelas tentu ada ya. Iya. Namanya suka duka itu tentu sangat ada gitu kan. Tapi bagaimana cara kita membuat menikmati lah ya, membuat suatu proses dan kita harus bisa menikmati itu. Kalau ngomongin suka udah jelas dong. Untuk ukuran saya pada waktu itu aja belum nikah gitu kan, udah punya omset sampai ratusan juta itu udah sangat exciting Lumayan banget ya. Itu suka banget lah ya, apalagi berhubungan dengan duit. Orang usaha itu ya sangat suka. Kalau dukanya mungkin lebih kepada kita istilahnya waktu kita kurang dengan family ya, dengan teman, karena kita fokus. Orang usaha itu beda dengan orang kerja. Orang kerja itu cuma 8 jam. Iya. Ya. Tapi orang usaha mungkin bisa 20 jam. 24 jam bahkan ya. Ya katakanlah 4 jam buat beribadah dan tidur ya. Iya, benar-benar. Karena memang itu terjadi. Saya terjadi. Saya mengalami sendiri sehari 20 jam itu. Tidur saya paling cuma 2 jam. 2 jamnya buat makan sama sembahyang, selesai. Memang seorang entrepreneur itu konsekuensinya seperti itu. Tapi saya menikmati. Oh gitu, ya memang enaknya kayak gitu ya. Menikmati. Tapi ada nggak enaknya juga, cuma tetap aja harus menikmati ada juga lah. Nggak mungkin nggak ada nggak enaknya ya. Itu yang paling memorable banget ini loh Kang Imo waktu bangun Seblak Coy itu. Hal apa aja sih yang sampai keingetan, aduh
kok ini bisa maju lagi nggak ya gitu. Iya, Aduh, iya, ini iya. bisa dikembangin lagi nggak ya kayak gitu. Itu pas lagi momen apa sih Kang Imo? Awal-awal ya pertama saya masih jualan sendiri kan, belum punya karyawan, jualan sendiri. Waktu itu kan di sini itu masih mini booth ya atau gerobak kecil lah kita dorong, dan si gerobaknya itu rodanya itu udah copot. Ya ampun. Jadi saya harus dorong gerobak itu dari tempat parkir ke tempat jualan itu harus sampai dorong dan Ngangkat sambil ngangkat gitu? ngangkat. Astaga. Orang lain mungkin nggak tahu prosesnya ya seperti itu. Mungkin orang lain itu ngelihat seblak coy sekarang udah besar. Iya. Seorang Kang Imo sekarang udah cukup besar untuk membina seblak coy ini. Tapi proses sebelumnya itu dibalik semua itu ada sesuatu yang tadi memorable yang memang jadi kesan mungkin Iya, ya. Jadi saya ngangkat tuh gerobak sampai ke lapak, pulangnya hujan besar sampai Waduh. jam 1 malam. Waduh. Posisi rada banjir, hampir selutut lah ya, selutut itu banjir dan si gerobak itu mau jatuh gitu loh. Aduh, astaga. Dan jatuh tapi untungnya kena tiang lah ya, Iya, jadi nggak bener. terlalu parah jatuhnya. Dan itu dikerjain sendiri. Sendirian itu. Karena waktu itu malam-malam nggak ada orang ya, hanya ada orang yang jualan. Jadi kita cuman nyetop, Mas, bantuin gitu kan. Akhirnya ada yang bantuin satu orang, selesai sudah. Saya nggak mikirin diri saya sendiri. Saya kena ketiban gerobak atau enggak. Tapi saya lebih memikirkan gerobaknya itu. Kalau gerobak rusak, saya nggak bisa jualan besok. Iya, bener. Nah, itu jadi hal penting. Jadi seorang saya ini sangat memperhitungkan besok gimana operasional, besok Iya. gimana usaha. Bener-bener. Seperti itulah. Ya suka dukanya ya. Itu dorong berarti berapa kilometer itu? Nggak nyampe kilometer. bro. Paling mungkin cuman 800 meter lah. Tapi kan lumayan. Nggak terlalu jauh. 800 meter kan lumayan lah ya. Iya, lumayan Posisi sih. gerobak berat, Iya. kita ngangkat gerobak karena nggak ada rodanya kan. Sambil Ya ampun. kalau diomong. Kalau dibayangin kayaknya aduh nyes banget ya. Tapi itu jadi suatu kesan yang mungkin nggak saya lupain ya. Terus akhirnya pada ini kan Seblak Coy di franchise-kan juga ini ya? Di franchise-kan juga. Oh, ada kepikiran di franchise-kan gitu, kenapa kok Kang Imo? Ya karena gini, waktu itu kita kebetulan ya ada temen nih ngelihat saya. Oh ini teman saya nih, Kang Imo di Facebook dan Instagram. Nah, ini penting juga nih Facebook dan Instagram untuk promosi suatu produk. Iya. Ngelihat Seblak Coy itu kan banyak outletnya. Waktu itu masih punya saya pribadi kan semuanya outlet itu. Akhirnya dia pengen buka usaha dan saya pengen franchise ke kamu katanya gitu. Padahal waktu itu saya belum punya sama sekali mitra. Jadi saya memberanikan diri, bisa nggak franchise? Bisa, sangat bisa kata saya. Bahkan kamu mitra pertama saya, gitu kan. Padahal saya belum tahu apa-apa tentang franchise. Ya udah kita modal nekat aja. Oh gitu. Akhirnya dia teman dekat saya itu buka di Depok Cinere. Akhirnya buka franchise di sana. Yaitu mitra pertama saya. Dari sana saya baru menguasai atau memperdalam bagaimana sih sistem franchise, bagaimana sih prosedur-prosedur franchise atau MOU dalam franchise itu saya kuasai semuanya. Dari sana saya baru berpikiran mungkin di tahun 2016 kali ya, 2016 mulai mengembangkan saya lebih banyak lagi franchise dari sana. Gitu. Kira-kira nih Kang Imo, kalau misalnya dari penontonnya YouTube ini kita mau ikutan franchise di di Seblak Coy itu kayak gimana sih sistemnya? Oh, sangat gampang. Nanti bisa buka di mana ini www.seblakcoy.com. Oh gitu. www.seblakcoy.com. Instagramnya ada nggak Kak? Instagramnya @seblak.coy. Udah itu aja Instagram. @seblak. @seblak.coy. @seblak.coy gitu ya. Oh iya, kemarin itu kan Kang Imo sempat pesen packaging ya di Cendana. Iya, betul. Nah itu kenapa sih kok di Cendana Kang Imo? Kenapa nggak di tempat lain? Padahal kan banyak itu Kang Imo. Betul. Waktu kemarin bahkan udah lama ya kita pesen di Cendana karena salah satu yang penting juga owner Cendana itu jangan salah, itu Pak Aris Nugroho itu seseorang yang menurut saya secara personal brandingnya hebat dan itu guru saya lah. Oh, iya. Nah itu guru saya. Guru kita semua ya. Guru kita semua sehingga
memang beliau merekomendasikan untuk dicetak di Cendana dan juga memang ternyata hasilnya ini ya, hasilnya juga memang sangat bagus. Ini buat apa sih Kang Imo sebenarnya? Untuk bumbu sedap. Oh, Nanti bumbu bumbu sedap. sedap ini kita akan jual di marketplace. Oh gitu. Seperti itu. Nah, jadi bisa nih rekomen buat printing ya di Cendana untuk packing. Cupnya juga bisa. Ini juga sama di Cendana nih cupnya. Ini powered by Seblak Coy juga. Ini juga di Cendana. Iya, pokoknya di Cendana semua apalah bisa dibuat pokoknya. Bisa. Lagi pula kalau di Cendana juga kan kita nggak ada minimal order gitu loh Kang Imo. Jadi lebih enak aja gitu kan. Di mana-mana kan pasti ada minimal 1000-nya. Tapi kalau misalnya di Cendana itu nggak ada. Jadi mau order sedikit juga bisa. Bisa. Yang terpenting adalah kualitas ya. Karena gini, untuk meningkatkan bargaining position suatu produk itu juga harus dilihat dari packaging. Iya, Nah itu. benar. Itu yang ditekankan Pak Aris Nugroho tuh. Nah, jadi Pak Aris Nugroho itu selain merekomendasikan supaya nyetak di Cendana, nah, dia juga memberikan edukasi tentang packaging seperti apa, packing seperti apa. Lagi pula kan kalau packaging itu kan first impression dari konsumen juga kan. Penting banget lah. Suatu produk bisa kelihatannya elegan ya dari packaging. Oke, gitu. Kalau gitu berarti gini, Kang Imo kan tadi udah nge-share pengalamannya dan terima kasih juga udah di-share juga. Barangkali aja dari teman-teman penonton bisa terinspirasi dari ceritanya Kang Imo yang mau buka franchise, jangan patah semangat, tetap berjuang gitu kan. Dari Kang Imo yang ceritanya ya ampun ya gimana gitu ngangkat gerobak, terus dari modalnya 1,2 sampai sekarang omsetnya 150 juta, bahkan itu pun belum terhitung. Ya semoga aja dari usahanya Kang Imo bisa tambah maju lagi, teman-teman penonton juga bisa terinspirasi juga. Nah kalau gitu makasih ya Kang Imo atas kontennya, mau di-tag di sini di Cendana. Oke kalau gitu guys, sampai sini aja. Buat kalian yang suka sama kontennya Cendana, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa add akunnya Cendana Printama dan Seblak Coy. Iya, nanti deskripsinya ada di sini ya.